Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tidak akan dikecewakan mereka yang sabar menanti pengampunan dan perlindungan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 25, ayat 1 sampai ayat 11, yang dicirikan oleh struktur akrostiknya, di mana setiap ayat dimulai dengan huruf alfabet Ibrani yang berurutan. Bentuk tulisan ini sering digunakan dalam puisi Ibrani untuk membantu menghafal dan menyampaikan kesan kelengkapan dan keteraturan. Mazmur 25 adalah doa memohon bimbingan, pengampunan, dan kelepasan, yang mencerminkan ketergantungan Daud yang mendalam pada Tuhan, di saat-saat kesusahan dan ketidakpastian dalam hidupnya. Mazmur 25, 1-11 dapat dibagi menjadi dua tema utama, yaitu mencari bimbingan dan perlindungan Tuhan, yang terdapat dalam ayat 1-7, dan memohon kemurahan dan pengampunan Tuhan, yang terdapat dalam ayat 8-11. Dalam tema mencari bimbingan dan perlindungan Tuhan, Daud membuka Mazmur dengan ekspresi kepercayaannya kepada Tuhan, mengangkat jiwanya kepada Tuhan dan mencari perlindungannya dari musuh. Hal ini menunjukkan rasa ketergantungan yang mendalam pada kesetiaan dan kuasa Tuhan. Permintaan bimbingan adalah tema sentralnya. Daud meminta Tuhan untuk menunjukkan kepadanya jalannya, mengajarinya jalan-jalannya, dan membimbingnya dalam kebenaran. Hal ini mencerminkan, selain keinginan untuk pembebasan yang segera, tetapi juga untuk pengajaran berkelanjutan, dan penyelarasan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Daud menekankan kepercayaannya kepada Tuhan, dengan menegaskan bahwa mereka yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, sedangkan pengkhianat akan mendapat aib. Pernyataan yang kontras ini, menggarisbawahi pentingnya kesetiaan dan kesabaran, terhadap waktunya Tuhan. Ingatan akan belas kasihan dan kebaikan hati Tuhan di masa lalu, sangat ditonjolkan di sini. Daud berseru kepada Tuhan, untuk mengingat sifat belas kasihan dan kasih setianya, yang telah terbukti sejak zaman dahulu. Dalam tema kedua, yaitu memohon rahmat dan pengampunan Tuhan, pemazmur beralih ke permohonan pengampunan Tuhan. Daud mengakui dosa dan pelanggarannya, meminta Tuhan untuk tidak mengingat dosa masa mudanya, tapi mengampuninya berdasarkan kebaikan Tuhan. Pemazmur merenungkan sifat Tuhan, menggambarkan Tuhan sebagai orang yang baik dan jujur, dan juga mencatat bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada orang berdosa. Hal ini menunjukkan keyakinan akan kesediaan Tuhan untuk membimbing dan menebus mereka yang berpaling kepadanya, dengan hati yang sungguh bertobat. Daud menyadari bahwa jalan Allah ditandai dengan kasih yang teguh dan penuh kesetiaan, yang diperluas kepada mereka yang menaati perjanjian dan kesaksiannya.
Hal ini menyoroti hubungan timbal balik antara Tuhan dan umat-Nya, di mana rahmat ilahi bertemu dengan ketaatan manusia. Yang terakhir, Daud memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahannya dan menyadari besarnya kebutuhannya akan pengampunan. Mazmur ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengandalkan Tuhan di saat-saat sulit, perlunya bimbingan ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jaminan pengampunan Tuhan, ketika kita berpaling kepadanya dengan pertobatan yang tulus. Ayat ini terus mengilhami orang-orang percaya, untuk mencari jalan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang ditandai dengan kepercayaan, ketaatan, dan rasa yang mendalam akan kasih dan belas kasihan Tuhan yang abadi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kita saat ini, pesan ini sangat relevan, khususnya saat kita menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kecemasan, dan tantangan moral. Daud memulai mazmurnya dengan mengangkat jiwanya kepada Tuhan, sebuah tindakan simbolis dari penyerahan diri dan kepercayaan penuh. Dia mencari perlindungan Tuhan dari musuh-musuhnya, dan bimbingan dalam jalan hidupnya, menunjukkan ketergantungan pada kesetiaan Tuhan. Di masa ketika kemandirian dan perbaikan cepat seringkali lebih dihargai dan dijunjung tinggi, teladan Daud mengingatkan kita, bahwa keamanan dan arahan sejati, hanya datang dari Allah saja. Mazmur ini meyakinkan kita, bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kepastian ini sangat penting saat ini, ketika tekanan untuk mematuhi standar-standar duniawi, dan untuk mencapai hasil-hasil yang segera, sangatlah besar. Permohonan Daud untuk memohon bimbingan, pengampunan, dan perlindungan Tuhan, merupakan panggilan bagi kita untuk mengembangkan iman yang sabar, dan bertahan sampai Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Daud juga merenungkan sifat-sifat Allah, yaitu kemurahan, kasih, dan kebaikan-Nya, dan mengakui dosa-dosanya sendiri, serta mencari pengampunan Tuhan. Ini adalah pengingat yang kuat, bahwa meskipun kita mengalami kegagalan dan ketidaksempurnaan, kasih dan belas kasihan Tuhan tetap tersedia bagi kita. Dengan menantikan Tuhan, memohon pengampunannya, dan bersandar pada perlindungannya, kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak-Nya yang sempurna, dan mengalami kepenuhan kasih karunia-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerapkan pesan Tuhan ini dalam hidup kita, melibatkan beberapa langkah praktis yang membantu kita mengembangkan kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan, dan memupuk iman yang sabar. Pertama, praktekkan penyerahan diri melalui doa. Biasakan untuk mengangkat jiwa kita kepada Tuhan setiap hari dalam doa. Serahkan kekhawatiran, ketakutan, dan rencana kita kepadanya, dan carilah bimbingan dan perlindungannya. Percayalah bahwa Dia mendengarkan doa permohonan kita, dan bekerja demi kebaikan kita. Kedua, carilah bimbingan Tuhan secara aktif. Terlibatlah dalam pembacaan dan pendalaman kitab suci secara teratur, untuk memahami jalan dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Gunakan Alkitab sebagai sumber bimbingan utama hidup kita, biarkan firman Tuhan menerangi jalan dan keputusan kita. Ketiga, kembangkan kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan. Belajarlah menantikan waktu Tuhan, memahami bahwa jalan-jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Tahan keinginan untuk terburu-buru mengambil keputusan, atau hanya mengandalkan pemahaman kita sendiri. Kesabaran adalah suatu kebajikan yang tumbuh dengan latihan dan kepercayaan pada kesetiaan Tuhan. Keempat, akui dosa kita dan minta pengampunan. Jujurlah kepada Tuhan tentang kegagalan dan kekurangan kita. Akuilah dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan mohonkan ampunan-Nya, dengan mengetahui bahwa rahmat-Nya tersedia berlimpah-limpah. Periksalah hati kita secara teratur, dan mintalah Tuhan untuk menyucikan dan memperbaharuinya. Kelima, percaya pada perlindungan Tuhan. Pada saat menghadapi kesulitan atau bahaya, andalkan perlindungan Tuhan. Ingatlah keyakinan Daud, bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Perlindungan Tuhan mungkin tidak selalu terlihat seperti yang kita harapkan, namun perlindungan itu sesungguhnya hadir dengan sangat kuat.
Keenam, doronglah orang lain dalam membangun iman mereka. Bagikan pengalaman kita tentang pengampunan dan perlindungan Tuhan kepada orang lain. Doronglah rekan-rekan seiman untuk menantikan Tuhan dengan sabar dan percaya pada kesetiaannya. Ikut membangun komunitas iman dapat memperkuat tekad setiap orang untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dengan mengintegrasikan praktek-praktek ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mewujudkan iman yang tangguh dan penuh harapan. Kita belajar untuk menunggu dengan sabar campur tangan Tuhan, mengetahui bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Kepercayaan ini mengubah hidup kita, mengisi kita dengan kedamaian, kegembiraan, dan kepastian kasih Tuhan yang tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kepastian bahwa mereka yang menantikan pengampunan dan perlindungan-Mu tidak akan pernah dipermalukan atau dikecewakan. Bantu kami untuk mengangkat jiwa kami kepadamu setiap hari, untuk mencari bimbingan-Mu dan untuk percaya pada waktu-Mu yang tepat. Berilah kami kesabaran dan hati yang senantiasa memohon ampunan dan perlindungan-Mu, agar kami bisa hidup dalam kepenuhan rahmat-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.